Hai, selamat datang kembali dalam channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas satu topik penting dalam filsafat pendidikan, yaitu tentang pendidikan dan kekuasaan. Pendidikan dan kekuasaan adalah dua sisi dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Kali ini kita akan membahas beberapa poin-poin penting dalam topik tentang pendidikan dan kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan negara dalam pendidikan, yaitu tentang sentralisasi dan ideologi. Yang berikutnya adalah pengaruh kekuasaan ekonomi, yaitu tentang komodifikasi pendidikan. Yang ketiga adalah kekuasaan budaya dan hegemoni dalam pendidikan. Yang keempat adalah pendidikan sebagai alat pembentuk subjek yang patuh, yaitu bagaimana itu dipandang dari segi perspektif vokal. Yang berikutnya adalah apa sih dampak kekuasaan terhadap tujuan pendidikan? Yang terakhir adalah bagaimana upaya untuk mengurangi pengaruh kekuasaan dalam pendidikan. Untuk mengkaji topik-topik ini, kita akan melihat pada slide berikutnya. Pengaruh kekuasaan pada pendidikan, kita akan melihat analisis kritis. Pendidikan tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa. Ia selalu berada di bawah pengaruh kekuasaan yang membentuk arah, isi, dan tujuan pembelajaran. Kekuasaan dalam konteks ini mencakup aktor-aktor seperti negara, institusi keagamaan, ekonomi, dan budaya yang memiliki kepentingan dalam mengendalikan pendidikan untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka. Analisis kritis terhadap pengaruh kekuasaan pada pendidikan mengungkapkan bagaimana pendidikan seringkali menjadi arena pertarungan ideologi yang mempengaruhi individu dan masyarakat secara mendalam. Kita kaji materi yang pertama, yaitu tentang kekuasaan negara dalam pendidikan. Dalam konteks ini kita hanya akan melihat sentralisasi dan ideologi. Negara merupakan aktor utama yang menggunakan pendidikan sebagai alat untuk membentuk warga negara sesuai dengan ideologi tertentu. Dalam banyak sistem pendidikan yang dirancang, mencerminkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, atau ideologi politik tertentu. Contohnya, penggunaan buku pelajaran sejarah yang menyajikan narasi sepihak tentang peristiwa nasional seringkali menghilangkan perspektif kritis atau pandangan alternatif. Pendidikan sebagai alat kontrol sosial. Melalui aturan yang ketat dan pengawasan administratif, negara memastikan bahwa lembaga pendidikan mengikuti kebijakan yang mendukung stabilitas politik dan sosial. Misalnya, di beberapa negara otoriter, pendidikan diarahkan untuk menghindari diskusi kritis tentang hak asasi manusia dan demokrasi. Topik yang berikutnya kita mengkaji tentang pengaruh kekuasaan ekonomi, komodifikasi pendidikan. Dalam era kapitalisme global, pendidikan semakin dipengaruhi oleh kekuatan pasar dan aktor-aktor ekonomi. Kita melihat ada privatisasi dan akses pendidikan. Kekuatan ekonomi seringkali mendorong privatisasi pendidikan yang mengakibatkan kesenjangan akses. Sekolah dan universitas swasta yang mahal menjadi simbol status, sedangkan sekolah negeri sering kekurangan dana dan fasilitas. Yang berikutnya adalah kurasi kurikulum untuk pasar kerja. Pendidikan diarahkan untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Fokus pada mata pelajaran STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika yang seringkali mengesampingkan seni, filsafat, atau mata pelajaran lain yang kurang dianggap ekonomis. Pendidikan juga menjadi medan kekuasaan budaya, di mana nilai-nilai dan norma kelompok dominan seringkali mengorbankan kelompok minoritas. Kekuasaan, budaya, dan hegemoni dalam pendidikan. Pendidikan juga menjadi medan kekuasaan budaya, di mana nilai-nilai dan norma kelompok dominan
seringkali mengorbankan kelompok minoritas. Dalam konteks kekuasaan budaya dan hegemoni dalam pendidikan, kita akan membahas dua topik. Yang pertama itu adalah marginalisasi identitas lokal, yang kedua adalah penguatan klise gender dan sosial. Di bagian yang pertama yaitu marginalisasi identitas lokal, di mana sistem pendidikan yang berbasis bahasa atau budaya dominan seringkali mengabaikan bahasa ibu dan tradisi lokal. Akibatnya, siswa dari kelompok minoritas merasa terpinggirkan. Penguatan klise gender dan sosial. Kurikulum dan praktik pendidikan seringkali memproduksi peran gender tradisional atau klise kelas sosial, memperkuat ketimpangan yang ada. Kita beralih ke topik yang berikutnya, yaitu adalah pendidikan sebagai alat pembentukan subjek yang patuh. Kita akan melihat gambaran dari Foucault tentang pendidikan. Michael Foucault menawarkan pandangan tajam tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui pendidikan untuk menciptakan individu yang patuh. Dalam pandangan Foucault ini, kita akan melihat dua topik. Yang pertama adalah pengawasan dan normalisasi. Yang kedua adalah disiplin tubuh dan pikiran. Dalam topik yang pertama, yaitu pengawasan dan normalisasi, sekolah modern menggunakan ujian, ranking, dan evaluasi sebagai alat untuk mengevaluasi siswa secara terus-menerus. Sistem ini menciptakan tekanan agar siswa memenuhi standar tertentu, membentuk individu yang disiplin dan sesuai dengan norma. Yang berikutnya adalah disiplin tubuh dan pikiran. Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja secara eksplisit, tetapi juga melalui praktik sehari-hari seperti jadwal, aturan sekolah, dan aturan ruang kelas yang hierarkis. Kita kaji topik yang berikut adalah dampak kekuasaan terhadap tujuan pendidikan. Yang pertama adalah konformitas berlebih. Dampak kekuasaan terhadap tujuan pendidikan adalah sistem pendidikan mendorong siswa untuk mematuhi otoritas tanpa mempertanyakan, sehingga menghambat pengembangan pemikiran kritis. Yang berikutnya adalah reproduksi ketimpangan. Dengan memprioritaskan kelompok dominan, pendidikan memperkuat ketimpangan sosial budaya dan ekonomi yang ada. Setelah tadi kita membahas dampak kekuasaan terhadap tujuan pendidikan, saat ini kita akan mengkaji tentang bagaimana upaya untuk mengurangi pengaruh kekuasaan dalam pendidikan. Salah satu cara efektif untuk mengurangi dominasi kekuasaan dalam pendidikan adalah mendesentralisasi kurikulum. Sentralisasi kurikulum yang berlebihan seringkali mengabaikan keunikan lokal, baik dalam hal budaya, bahasa, maupun kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi kurikulum, kita akan melihat adalah kebebasan komunitas lokal dan adaptasi kontekstual. Dalam kebebasan komunitas lokal, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada komunitas lokal untuk merancang kurikulum yang relevan dengan nilai-nilai dan tradisi mereka, akan memperkaya pendidikan secara substansial. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar untuk memahami dunia secara global, tetapi juga menghargai identitas lokal mereka. Dalam konteks adaptasi kontekstual, kurikulum yang disediakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis suatu daerah memungkinkan pendidikan menjadi lebih relevan dan bermakna. Yang berikutnya adalah upaya yang dilakukan adalah penguatan pendidikan kritis. Dalam penguatan pendidikan kritis ini kita melihat ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran sosial, yang kedua adalah metode dialogis.
Pendidikan yang kritis merupakan kunci untuk melawan dominasi kekuasaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesadaran siswa terhadap struktur sosial dan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengajarkan siswa untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat, mereka akan lebih mampu menganalisis dan menantang ketidakadilan. Yang kedua adalah melalui metode dialogis. Guru dan siswa harus terlibat dalam proses belajar mengajar yang dialogis, di mana keduanya saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk memahami realitas sosial. Upaya yang ketiga adalah menjamin kesetaraan akses pendidikan. Kita melihat ada dua poin penting. Yang pertama adalah subsidi untuk pendidikan, yang kedua adalah distribusi sumber daya secara merata. Pengaruh kekuasaan seringkali menciptakan kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna memastikan bahwa semua individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya memiliki kesempatan yang setara. Subsidi untuk pendidikan yaitu dilakukan dengan penyediaan pendidikan gratis atau bersubsidi untuk kelompok yang kurang mampu dapat mengurangi ketimpangan akses. Distribusi sumber daya secara merata. Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil memiliki fasilitas dan sumber daya yang setara dengan sekolah di perkotaan. Berikutnya, upaya yang ketiga untuk mengurangi pengaruh kekuasaan dalam pendidikan adalah mendorong dialog antar budaya dalam pendidikan. Dalam topik ini terdapat dua poin penting. Yang pertama adalah integrasi nilai multikultural. Yang berikutnya adalah pengajaran berbasis. Yang pertama adalah integritas nilai multikultur. Yang kedua adalah pengajaran bahasa ibu. Kekuasaan seringkali bekerja melalui hegemoni budaya yang mendominasi budaya minoritas. Untuk mengurangi pengaruh tersebut, pendidikan perlu menjadi ruang inklusif yang menghargai keragaman. Untuk itu, diperlukan adalah integrasi nilai multikultur pendidikan yang mengakomodasi perspektif dari berbagai kelompok sosial akan mendorong penghambatan terhadap perbedaan individu. Yang kedua adalah pengajaran bahasa ibu. Pengajaran bahasa ibu dilakukan dengan cara memberikan ruang bagi bahasa ibu dalam pendidikan formal, membantu menjaga identitas budaya siswa, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri mereka. Yang berikutnya adalah mengembangkan sistem evaluasi yang humanis. Sistem evaluasi tradisional seringkali mencerminkan struktur kekuasaan dengan menempatkan siswa dalam hierarki tertentu berdasarkan nilai ujian. Untuk mengurangi dampak negatifnya, sistem pendidikan perlu dirancang ulang. Hal ini dilakukan dengan cara evaluasi berbasis proses. Upaya yang dilakukan berikutnya adalah mengembangkan sistem evaluasi yang humanis. Sistem evaluasi tradisional seringkali mencerminkan struktur kekuasaan dengan menempatkan siswa dalam hierarki tertentu berdasarkan nilai ujian. Untuk mengurangi dampak negatifnya, sistem evaluasi perlu dirancang ulang. Hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah evaluasi berbasis proses.
Menilai siswa berdasarkan proses belajar, bukan hanya hasil akhir, akan lebih menghargai usaha dan perkembangan individu. Yang berikut adalah pengakuan terhadap beragam kecerdasan. Evaluasi yang mengakomodasi kecerdasan ganda memungkinkan siswa untuk menunjukkan potensi mereka di berbagai bidang, bukan hanya akademik. Yang berikutnya adalah memperkuat masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Adalah cara lain untuk mengurangi dominasi kekuasaan. Pendidikan berbasis komunitas memungkinkan masyarakat lokal menjadi bagian aktif dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan partisipasi komunitas. Dilakukan dengan melibatkan orang tua, pemuka adat, dan organisasi masyarakat. Pendidikan menjadi lebih inklusif dan relevan. Selanjutnya adalah pendidikan non-formal. Menyediakan alternatif pendidikan di luar sistem formal, seperti proyek komunitas, dapat memberdayakan masyarakat secara langsung. Demikian materi dari saya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu kata-kata bijak dari John Maxwell. Saya mungkin tak mampu mengubah dunia yang saya lihat di sekeliling saya, tetapi saya bisa mengubah apa yang saya lihat dalam diri saya. Saya Gracia Cordia, sampai jumpa di lain kesempatan.